Kalian mau tau gak 3 tips manifesting atau law of attraction yang buat gue efektif banget? Dan aku mau sharing ini ke kalian sekarang. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nggak tertarik dengan tips-tips manifesting lain, atau I don't want my 2025 to glow up rapidly, tinggalin aja video ini. Mungkin video ini memang buat kamu. Tapi tips yang pertama adalah, ini mungkin akan terkesan klise atau buat orang tuh kayak susah ya, apalagi kalau kamu sering terjebak dalam lingkungan atau situasi people pleasing. Tips yang pertama adalah prioritaskan dirimu sendiri, kebutuhanmu, dan jangan takut buat menolak dan menyingkirkan, decluttering apapun yang udah gak lagi selaras. Mau itu barang-barang lama, barang-barang dari mantan, barang-barang bahkan dari orang tua kamu, atau barang-barang dari masa lalu kamu yang kamu rasa tuh cuman bikin kamu hoarding atau menu-menuhin kamar kamu, rumah kamu, atau bahkan menu-menuhin diri kamu. Aku di sini bukan cuma ngomongin barang sih, tapi termasuk emosi. Karena ketika kita mau manifesting atau ketika kita mau law of attraction, orang-orang tuh mungkin cuma sering fokus ke scripting, journaling, bikin mantra, bikin afirmasi. Tapi ada saat yang kamu lupa, kamu belum menciptakan ruang energetically, secara energi, untuk hal-hal yang baru masuk. Dan ini mencakup, kalau kamu nggak sadar, kamu masih dikelilingi dengan terjebak dengan memori masa lalu, terjebak dengan memori sama mantan, atau terjebak dengan lingkungan teman-teman yang mereka tuh sebetulnya nggak 100% sehat buat kamu. Mungkin ada yang iri sama kamu, atau bahkan kamu ngerasa karena mungkin kamunya sendiri yang iri sama teman-teman kamu, dan itu bikin kamu jadi ngerasa minder. Gak apa-apa untuk detach dulu dari lingkungan pertemanan atau situasi, atau aku bisa bilang koneksi yang gak sehat, supaya kamu bisa mengenal dulu ke dalam diri kamu mencari tahu apa yang kamu mau, kamu mencari tahu apa yang kamu gak suka, kamu mencari tahu apa yang kamu suka. Kalau misalnya apa yang ditakdirkan buat kamu, mereka akan kembali kok dalam cara apapun, termasuk hubungan, koneksi orang-orang. Tapi kalian pernah dengar gak? Birds with the same feather flock together. Dan 5 orang terdekat yang kita banyak interaksi sama mereka, itu akan sangat membentuk kepribadian kita. Jadi terkait manifestasi, terkait manifesting, kalau kamu terbiasa mengelilingi diri kamu dengan teman-teman yang pesimis, atau teman-teman yang gampang meragukan bakat atau potensi atau keinginan atau harapan kamu, ya cepat atau lambat kamu akan ke bawah arus, ikut minder juga, ikut insecure juga, dan ikut malah gak pede sama dirimu sendiri. Atau bahkan kamu ikut ke bawah-bawah arus, kamu menginginkan apa yang diinginkan oleh teman kamu. Jadi kayak kamu nggak punya pendirian, nggak tahu apa yang betul-betul sebetulnya kamu benar-benar mau, kamu pribadi benar-benar mau. Kamu mungkin cuma pengen apa yang teman kamu pengen karena kamu rasa itu keren buat dia. Padahal ketika kamu memiliki itu atau kamu menginginkan itu, that's not meant for you, itu nggak selaras sama kamu, dan itu mungkin bukan yang ditakdirkan Tuhan buat kamu. Dan yang kedua adalah jangan takut buat bertumbuh. Karena banyak di antara kita yang mungkin sadar atau nggak sadar takut buat bertumbuh, takut buat berkembang. Kenapa? Karena balik lagi ke yang nomor 1, kita takut untuk meninggalkan orang lain. Kita takut bertumbuh atau berkembang sendirian. Kita takut buat dimusuhin, atau kita takut dianggap kayak teman yang jadi kayak kacang lupa kulit, jadi keluarga yang lupa keluarga, atau kamu takut untuk memaksimalkan potensi, harapan, keinginan kamu, takut keluar zona nyaman. Mungkin bisa jadi disebabkan karena kamu udah punya beragam self-sabotage atau pikiran-pikiran dan mindset yang terbiasa menyabotase diri, yang bikin kamu mikir kayak takut kalau aku berusaha untuk memanifestasikan pekerjaan yang lebih baik, nanti beban kerjaku lebih banyak. Kalau aku mau manifestasikan hubungan yang lebih sehat, berarti aku harus keluar dari zona nyaman dong. Kalau aku pengen cinta, berarti aku harus buka hati dong. Takut sakit lagi, takut kecewa, takut ini, takut itu. Yang ujungnya malah kamu nggak sadar, pikiran-pikiran dan ketakutan kamu, tendensi kamu buat menyabotase diri itu, yang malah jadi batu sandungan beneran, bukan batu loncatan. Dan yang terakhir, ada kaitan dengan yang nomor 1. Banyak orang gak sadar kenapa proses manifestasi mereka itu belum terwujud. Karena satu hal, gak sabaran, terlalu touch, terlalu melekat. Bahkan mungkin terlalu terobsesi dengan hasil. Tuhan, kapan sih aku dapetnya? Tuhan, kok gak datang-datang? Tuhan, jodohku kapan? Tuhan, aku kapan kaya? Tuhan, begini, blablabla. Yang ujungnya kamu memaksakan waktunya kamu, bukan berserah sama waktunya Tuhan. Percaya deh, walaupun mungkin kamu nggak lihat di end of the tunnel, kamu nggak lihat cahaya, atau kamu nggak lihat kayak ada progress dalam apapun yang mau kamu capai, dalam apapun yang mau kamu manifestasikan, dalam apapun yang mau kamu dapatkan, dalam progress, dalam waktu yang mungkin kamu rasa kayak
jeda dan gak ada apa-apa, itu tetap berlangsung kok progresnya. Even when you cannot see it. Bayangin deh kalau kupu-kupu ya, ulet nih, sebelum jadi kupu-kupu masuk ke pompong, terus dalam fase kepompongnya dia marah, dia memaksakan diri buat keluar, padahal sayapnya belum selesai, padahal sayapnya belum kelar, sayapnya belum jadi gitu. Ketika dia keluar dia pasti akan mati, karena dia belum bisa menghadapi dunia dari perspektif kupu-kupu dengan sayap yang bisa membawa dia terbang bebas. Atau bahkan apa ya contoh lain? Tapi kalian paham kan maksudku? Kadang kita nggak sadar kita terlalu memaksakan waktunya kita, bukan berserah sama waktunya Tuhan. Karena kita pengen cepat, karena kita pengen instan. Padahal ya dalam waktunya kita yang mungkin terkesan lama itu, ya Tuhan sebenarnya lagi menyiapkan kita, lagi menyiapkan mental kita, lagi menyiapkan kita untuk bisa lebih bertanggung jawab, untuk bisa lebih menjaga, bukan hanya menjaga berkat, rezeki, cinta, atau apapun yang kita pengen manifestasikan, tapi juga menjaga mental kita, menjaga kesiapan kita, menjaga iman kita, dan menjaga agar nantinya apapun yang kita harapkan atau apapun yang kita mau manifestasikan, itu bukan bikin kita malah jadi orang jahat. Itu bukan bikin kita malah jadi orang yang terobsesi sama status, power, uang, seks, atau apapun. Tapi bikin kita jadi orang yang, ketika kita dikasih lebih pun, ketika kita mendapatkan mimpi dan harapan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Balik lagi kenapa? Karena rasa syukur itu pasti akan jadi magnet buat hal-hal lain yang nantinya bisa lebih kita syukurin lagi. Nah, 3 hal itu yang aku yakin dan aku udah coba sendiri. Always, all the time, like all the time. Itu yang jadi kunci manifestasi. Jangan takut buat buka ruang, jangan takut buat memprioritaskan dirimu sendiri, dan jangan lupa untuk berserah. Berserah bukan berarti nyerah kok. Tapi ketika kita bilang, oke, aku siap kok buat berserah, itu adalah komitmen, itu adalah vow, itu adalah janji, dan itu adalah pernyataan dari kita ke Tuhan kalau misalnya, oke Tuhan, aku mau berserah, semesta aku mau berserah, karena aku tahu kapasitasku terbatas, tapi aku tahu Engkau tidak terbatas. Dan aku tahu waktunya Tuhan itu sebenarnya bisa kapan aja. Dalam proses kita menanti waktunya Tuhan, dalam proses kita bersabar, nggak ada salahnya kita tetap improve diri, nggak ada salahnya kita tetap meningkatkan values kita, nggak ada salahnya kita tetap meningkatkan wadah diri untuk attract, untuk menerima. Ada satu quote yang aku suka banget, apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Jadi dibandingkan kamu terobsesi, ngejar chasing uang, harta, cinta, atau apapun, pastikan kamu bukan cuma fokus ke outcome-nya, tapi fokus ke prosesnya, hargai prosesnya, dan tanyakan lagi ke dirimu sendiri. Sebetulnya aku udah siap gak sih? Aku udah jadi wadah yang tepat gak sih? Untuk menerima dan menarik apapun yang memang sudah selaras dan sepadan buat aku terima. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.